Ini tamannya ya Bu ya? Iya, silahkan. Pak, ini. Ada Bapak, halo Pak. Ini Anissa dari iNews TV. Anissa. iya. Bapak ini seneng ayam, seneng kolam juga, seneng taman gitu. Seneng ayam, Bukan. flora dan fauna aja. Flora dan fauna. Iya. Kalau saya hobi. Ya, Kalau- tapi soalnya ibunya pergi melulu jadinya hobi. Cari kesibukan aja kok. Prof Dewi masih aktif ngajar, masih banyak menghabiskan waktu di laboratorium. Orangnya kayak gimana sih Pak? Rumah itu dia habis datang kantor langsung duduk. Saya sedang nonton TV, dia duduk sebelah. Lama-lama setelah dia lihat saya udah ngobrol sama saya, lama-lama main game dia. Seneng main game apa? Tapi kita main gamenya senang, tapi matinya cepet. Jadi sebetulnya mainnya Main game apa, sebentar-sebentar Bro? aja. Apa aja. Cuma Yang sekarang ikut-ikut lagi cucunya. Yang sekarang lagi dikejar apa nih Bro? Apa ya, paling hide and seek gitu ya. Hidden object gitu paling. Matinya cepet. Ketika Prof Dewi terpilih sebagai astronot perempuan Indonesia pertama pula, usia pernikahan berapa? Usia pernikahan waktu itu dari 76 sampai 85 berapa sih? 76 sampai 85, Ya 9 tahun. 9 tahunan. 9 tahun. Itu ketika tahu bagaimana? Apanya yang tahu? Kalimat pertama Tahu jadi pada saat Prof astronot. Dewi izin. Oh, itu kamu serius mau naik ke luar angkasa, mau keluar dunia. Kita aja pada keluar dunia kan nggak ada yang berani. Iya kan? Dia suka diledek sama teman-temannya. Oh, istri saya ke pasar aja saya anter katanya. Ini keluar angkasa dilepas sih mereka. Akhirnya Prof Dewi ini bulat untuk misi ke luar angkasa. Iya. Ya. Ketika itu bagaimana Pak? Apanya? Mungkin ada rasa khawatir atau waduh ini one way ticket atau bisa pulang gitu. Oh, khawatir iyalah, karena ini satu keluar angkasa, keluar dunia. Yang kedua, yang mau dinaikin itu pesawatnya kan pesawat yang apinya besar sekali. Iya, iya. Ya kan? Jadi resikonya tuh banyak. Ya, resiko walaupun banyak tapi kan sudah diperhitungkan sekecil mungkin resiko itu. Tapi tetap aja khawatir, was-was. Ketika mendengar pesawat Challenger meledak, Ya, waktu itu kita lagi pulang dari luar, bukan dari jalan-jalan maghrib itu kan. Terus begitu, saya dengarnya dari itu kok di rumah banyak betul wartawan. Wartawan itu banyak sekali. Saya pikir ada apa nih, padahal nggak ada janji kan. Nggak taunya wartawan itu mau minta pendapat gimana meledak itu lah. Ibu waktu itu menangis kah atau apa? Enggak sih, nggak sempat menangis. Kita istighfar, habis itu kita lihat di TV. Astronot kok naik. Habis itu masalahnya karena wartawan banyak sekali. Terus terang memang wartawannya banyak sekali waktu itu. Datang ke rumah. Saya juga nggak menyangka bahwa mereka mencari saya gitu. Saya pikir saya di rumah sendirian aja lihat. Ternyata saya lihat bersama mereka berkali-kali di TV ditayangkan ya. Kak akhirnya setelah menunggu kata ibu di PHP-in 12 tahun, 11 sampai 12 tahun, akhirnya nggak jadi. Rasanya gimana Pak? Lega kah atau? Dua-duanya, ada lega, ada nyesel gimana ya. Tapi itu udah kehendak sih ya. Daripada sebetulnya kan pesawat itu pesawat yang dia tumpang ya. Iya. Ya kan? Cuman karena itu ada guru dari sana, dari Amerika yang harus terbang dulu, makanya dia ya terus habis itu ya kita lah innalillahi aja lah. Jadi itu harusnya pesawat itu yang Kita kan, ditumpangi. makanya, Harusnya Bapak ibu itu di Challenger kan? harusnya ibu berangkat saat Di itu. Challenger, iya. Di Challenger yang di Januari. Heeh. Tapi kemudian Krista ambil slot Januari, saya pindah ke Juni ya. Jadi harusnya ibu berada di pesawatnya, pesawat itu. that's my flight. Wow. Pada saat tahu bersyukur atau Susah juga ya, saya nggak bisa merumuskan apa yang terjadi gitu ya. Gejolak apa yang saya rasakan itu luar biasa aneh gitu ya. Di satu sisi saya kehilangan teman saya ya, di satu sisi alhamdulillah juga kalau saya di situ berarti saya yang pergi gitu. Kita hanya menerima aja apa kehendaknya. Tapi kan kita dengan harapan mungkin Juni
berangkat lah, Iya. gitu loh. Ya sudah, nggak taunya begitu tuh udah meledak 5 tahun berhenti, gitu, iya kan? Tapi masih latihan terus Ibu. Latihan Iya. terus. Karena kita masih berperkara kan, NASA masih berperkara dengan sipil karena dianggap NASA lalai, tidak memberikan cukup informasi kepada sipil sehingga sebetulnya pesawat itu belum 100% aman. Oke. Maka yang terbang duluan itu militer sampai astronot Jepang itu berangkat. Oke, baik. Prof, Bapak saya punya games nih buat Prof. Akbar. Games nih ya. Iya, kita ada games. Satu kata. Ini gamesnya namanya mitos atau fakta. Mitos atau fakta, UFO. Prof. Maybe yes, maybe no. Kalau Bapak percaya? Hah? Nggak percaya ada UFO. Kalau Ibu, maybe yes, maybe no? Ya, Karena menurut apa saya Ibu? karena jagat raya ini sangat luas ya. Dan saya tidak percaya kalau makhluk hidup itu hanya ada di bumi gitu. Barangkali ada juga makhluk hidup di luar angkasa ya. Bener nggak sih Bu kira-kira bentuknya gini? Bahwa bentuknya seperti itu saya tidak yakin. Tetapi bahwa makhluk hidup ada itu mestinya bisa ada. Oke, baik. Selanjutnya. Apa ini? Oh, ini dia. Flat Earth. Bumi datar. Itu Rame beberapa tahun yang lalu. Mitos itu. Kita semua membuktikan, bahkan katanya di Quran pun ada bahwa bumi itu bulat ya. Tidak datar paling tidak ya. Kalau bulat seperti bola persis gitu mungkin enggak. Mungkin ada melengok-melengok dikit atau elips gitu ya. Iya, Tapi nggak datar ya. tidak datar. Oke, kita selanjutnya apa ini? Waduh, Alien. apa ini Bu? Alien. Mitos Tadi fakta? seperti saya sampaikan, alien itu barangkali ada, tapi apakah bentuknya kayak gitu saya ragu. Pernah nanya ke teman-teman NASA gitu? Kita banyak Kenapa penggambarannya mencari seperti ini? literatur sih, banyak mencari literatur. Tapi tidak ada literatur yang bisa membuktikan satu literatur dengan literatur yang lain untuk mengatakan bahwa ini adalah benar. Apa yang dia ceritakan adalah suatu kebenaran, itu belum ada. Bapak percaya Pak? Enggak. Enggak, langsung. Fiksi, Tidak. Fiksi. Astronot. Astronot. Bener nggak sih ini katanya adalah baju termahal di dunia katanya. Lebih sama baju yang ada berlian-berlian yang punya artis katanya Bu. Mungkin kalau harga itu memang bisa dipertanyakan. Tapi yang jelas dia tidak bisa terbakar. Oke. Wow. Dia tidak bisa sobek. Dia tidak bisa hancur oleh gas, off gassing gitu nggak terjadi. Tidak bisa menguap, jadi tidak mengeluarkan bau. Selanjutnya. Waduh, balik. Oh, itu? katanya astronot itu minum, mohon maaf nih, dari air seni. Bisa jadi. Jadi air seni dan semua air yang ada di situ di recycle. Nah itu urusan mikrobiologi, itu penelitian kita. Oh, ketika Ibu, oke Ibu boleh jelaskan, silakan Prof. Jadi karena sumber air itu sangat jarang, maka air itu di recycle melalui sistem macam-macam, ada saringan, ada obat-obatan dipakai untuk menjernihkan air supaya bisa dipakai kembali. Ya, contohnya saja kalau kita sikat gigi kan nggak bisa disemburin keluar ya, sisanya ditelan gitu ya. Oh, kalau sikat Jadi gigi kalau ditelan? soal apa namanya tidak nyaman atau tidak nyaman, kita udah bagian dari pelatihan lah itu. Sudah habis gamenya. Terima kasih ya. Tapi masih ada nih pertanyaannya. Oh ya gitu ya. Saya penasaran, sekarang kan anak-anak seumuran saya gitu, yang besar di tahun 90-an atau yang lahir di tahun 70 atau 80. Banyak banget yang bercita-cita sebagai astronot karena terinspirasi oleh Prof. Tiwi. Kalau Prof. Tiwi sendiri cita-citanya jadi apa? Apa ya, cita-cita saya, ultimate goalnya tuh dulu kalau jadi peneliti tuh pengennya dapat Nobel gitu ya. Tapi kayaknya sekarang umurnya udah segini, kayaknya cita-cita itu harus diteruskan ke anak didik saya ya. Prof, kita takut capek nih berdiri, kita duduk di Ayo. teras. Masih ada harapan nggak sih Indonesia untuk memberangkatkan warga negara Indonesia ke luar angkasa sekarang? Menurut saya sebagai negara yang besar kita mesti punya program luar angkasa.